Nugis tebirti iwalti aki-aki jeung nini disakseni ku langit sinarang bumi dina ieu wengi urang maksad talabul ilmi sejak ngibahkeun ka panitia nu waktos ayeuna kamu balik can mere cai Hei. Kopi putih. Enten. Ulah dianggap heureuy. Tong lami. Sok sanajan ieu bulan mulut, kulantaran sejarah mulut pasti tos arapal sadayana. Tos tadi jelaskeun ku Ustad nu sanes, janten abdi bade nerangkeun nu sanes. Wios. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Siapakah Dajjal? Dajjal ini lahir di Samiroh dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samiroh. Kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samiroh. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberi umur panjang. Yubsuru umroh ila yaumus sa'ah ila akhir zaman. Dia ditangguhkan ajalnya hingga akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenis rata-rata umat manusia. Jadi, sejenis apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga manusia penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia normal. Kalau kita normal ya, insya Allah. Kalau dia nggak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tak ada yang dapat mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga sangat luar biasanya sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nasab kelahirannya, nasab yang aneh sama Allah. Dia lahir dari termasuk Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub ini gelarnya adalah Israel. Israel keturunannya disebut Bani Israel dari Yahuda. Yahuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang anak. Salah satunya bernama Yahuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yahuda melahirkan bangsa yang kita kenal dengan Yahudi. Salah satunya melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kalau Rahil, istri yang kedua dan istri yang paling dicintai Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Yang lainnya juga melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting namanya hampir sama, Robin. Nah, dari Yahuda ini lahirlah Samiri. Ayah dan ibunya, kakek dan neneknya Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh pada saat itu terkenal dengan penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi itu sama ayahnya. Jadi peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadi reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Dan ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ayah dan ibunya Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dilahirkan, alam semesta menolak kehadirannya.
cordar, gelap, hujan, badai. Itu terjadi di malam Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, dia tidak netek sama ibunya. Kebayang? 5 tahun air susu tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan kanker payudara. Ibunya mati gara-gara kanker payudara ini. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Maka ayahnya pun menjadi single parent. Nah, sejak lahir hingga 5 tahun, kenapa ia tidak menetek sama ibunya? Karena kerjaannya tidur melulu. Disebut mati dia bernapas, jantungnya berdetak. Disebut hidup dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang paling besar. Tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala paling besar itu, dia BAB dan BAK. Besoknya, itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samiro. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hansir gitu sih. Bau besi. Didinya ngambut ya. Cek Bapak Samiri. Bapak Samiri ini adalah tokoh agama, paganisnya. Mencek orang mah kiai atau ulama. Nah, terus dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah, murka ke sang raja. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana bisa saya menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi. Kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Raja marah dan dipenjaralah ayahnya. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia hidup dipelihara oleh sang raja.